Oke, next kita ke riwayat keluarga. Di riwayat keluarga ada 3 menu, teman-teman: orang tua, pasangan, dan anak. Di sini jika orang tua kita sudah meninggal lama dan kita sudah tidak memiliki dokumennya, kita bisa langsung memilih data riwayat keluarga orang tua sudah sesuai, ya. Silakan. Namun jika masih hidup atau masih hidup sisa satu orang tua, ayah atau ibu, silakan melakukan tambah baru di sini ya. Jika tidak muncul riwayatnya, silakan melakukan tambah baru. Ini sebagai contoh, bukan PNS ya. Kalau masih PNS itu PNS yang aktif ya. Kalau sudah pensiun dinyatakan bukan PNS karena tidak ada pilihan pensiunan di situ. Jadi kalau sudah pensiun, orang tua kita sudah pensiun, masuk dalam kategori bukan PNS. Ini tanggal lahirnya diisi, sorry. Nah, ini sebagai contoh saja. Jenis dokumennya KTP, nomor dokumennya. Nah, ini bisa lihat KTP orang tua ya. Ini hanya sebagai contoh. Alamatnya bisa diisi, nomor handphonenya silakan jika ada. Jika tidak ada bisa dikosongkan ya. Nomor teleponnya juga sama, emailnya jika ada silakan diisi. Selanjutnya, jika sudah meninggal maka kita harus ada tanggal meninggalnya ya, harus ada tanggal meninggalnya. Jika masih hidup silakan pilih hidup. Status pernikahannya itu silakan, kalau istrinya masih ada, status pernikahan menikah atau masih hidup. Kalau cerai berarti cerai hidup, kalau istrinya sudah meninggal berarti cerai mati ya status pernikahannya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, di sini opsional. Ini bisa kita lanjutkan. Mau diupload silakan, tidak juga tidak masalah ya, tidak apa-apa. Nah, kalau kita mau lanjutkan, kita bisa lanjutkan. Namun di sini saya sebagai contoh, saya hanya coba diisi untuk kakak. Lanjutkan. Nah, ini ringkasan untuk mereview ya, tahap ketiga. Jika sudah sesuai maka saya menyatakan bahwa data yang saya input sudah benar. Kirim ya. Di dalam histori pengajuan ini sudah ada ya, daftar keluarga orang tua. Ini sudah 2 kali ya saya input tadi. Oke. Selanjutnya di pasangan. Untuk pasangan, jika Bapak Ibu sudah ada pasangan baru ya, atau mungkin yang lama sudah meninggal atau cerai, sudah ada pasangan baru, itu kita melakukan tambah baru ya jika belum ada di sini. Nah, misalnya ini istri pertama atau suami pertama, terus sudah cerai ya, datanya masih ada. Itu kalau kita sudah menikah, kita bisa melakukan tambah baru. Atau istrinya mungkin atau suaminya sudah meninggal dan masih datanya yang istri atau suami pertama, dan istri atau suami kedua itu belum ada di sini, kita bisa melakukan tambah baru ya. Namun jika tidak ada istri pertama atau kedua, maka bisa langsung jika tidak ada istri kedua, maka bisa langsung lakukan ubah data ya. Bisa langsung lakukan ubah data. Nah, misalnya ini bukan PNS, TMT-nya ini contoh saja, KTP, nomor identitasnya ini sebagai contoh saja ya, perempuan ya.
status pernikahannya menikah. Ini diisi nomor kartu karis, kartu suami dan kartu istri. Jadi kalau yang sudah memiliki silakan diisi, jika tidak ya tidak perlu. Nomor handphone bisa diisi ya. Selanjutnya nomor telepon jika ada diisi, email jika ada silakan, akta menikah, tanggal menikah ini harus diisi. Contoh saja ya. Lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu upload data pendukung. Yang diupload adalah file dokumen akta nikah ya, atau surat nikah. Nah, ini file terlalu besar. Jika file terlalu besar maka dia akan berikan notifikasi teman-teman. Ini contoh saja. Kalau sudah hijau maka kita bisa klik lanjutkan. Nah, di sini merupakan ringkasan. Jadi untuk ringkasan jika ada yang salah upload, ini bisa orang lihat di sini sampai upload ya, bisa diulangi ya untuk akte nikah dan seterusnya ya. Ya, lanjutkan. Nah, kalau sudah sesuai maka saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kemudian kirim. Nah, kita lihat di histori pengajuan ini sudah masuk orang tua sendiri, pasangan sendiri ya. Nah, selanjutnya kita ke anak. Untuk anak, jika di suami pertama atau istri pertama itu ada anak satu, namun untuk suami kedua atau istri kedua itu belum ada, sudah ada anak namun belum ada di dalam riwayat, silakan melakukan tambah baru ya, silakan melakukan tambah baru. Namun jika data anak di dalam riwayat yang muncul seperti ini sudah sesuai, maka kita hanya melakukan ubah data ya, ubah data. Di sini yang kita harus rubah itu tanggal lahirnya. Ini contoh saja. Jenis kelaminnya dipilih, status anaknya kandung ya, KTP. Untuk anak ini, anak angkat juga bisa masuk ya, anak angkat bisa. Untuk KTP-nya ini atau KIA, untuk nomor dokumennya ini bisa kita lihat di kartu keluarga ya Bapak Ibu. Untuk nomor KTP anak, nomor NIK-nya anak itu bisa diisi di sini. Itu ada di KK. Nomor handphone jika ada silakan diisi, email ya, agama, hidup, akte kelahiran. Karena untuk anak yang diunggah itu adalah akte kelahiran anak ya. Untuk akte kelahiran silakan diisi nomornya, kemudian lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan ini disuruh upload file dokumen akta kelahiran ya. Ya, ini hanya contoh, sebagai contoh. Jika sudah hijau maka kita lanjutkan. Sama tahap ringkasan, tahap ketiga. Jika sudah sesuai, saya menyatakan bahwa data yang saya input benar, kirim. Nah, setelah kirim kita ke history dan ini sudah ada. Loh, kok masih merah riwayat keluarganya? Ya, untuk riwayat keluarga wajib untuk orang tua kita harus klik ini ya. Nah, ini masih merah lagi, kita ke data pasangan harus diklik yang ini ya. Nah, masih merah lagi ya. Untuk data keluarga jika masih merah maka kita di data anak itu kita bisa klik yang tadi lagi ya. Jika masih merah namun sudah hijau berarti sudah dinyatakan selesai.